Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nama saya Legi Gustiawan. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi dari presentasi saya yang berjudul Keterampilan Proses Sains. Di materi kali ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud keterampilan proses sains dan macam-macam atau jenis-jenis keterampilan proses sains. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan proses sains. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang keterampilan proses sains, ada pentingnya kita untuk membahas dan mengetahui apa itu arti dari keterampilan proses sains. Nah, di sini telah ada 4 pengertian dari keterampilan proses sains yang telah saya rangkum di dalam makalah saya. Yang pertama yaitu menurut Indrawati pada tahun 1999. Keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif psikomotor yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, atau teori untuk mengembangkan teori yang telah ada ataupun menyangkal terhadap penemuan-penemuan yang telah ada. Yang kedua yaitu menurut Anita pada tahun 2007. Ia mengemukakan bahwa keterampilan proses sains adalah keterampilan proses yang telah dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh dan mengembangkan produk-produk sains. Yang ketiga yaitu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1986. Menurut Dikbud ini, keterampilan proses sains merupakan wawasan atau anutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada dasarnya telah ada pada diri seorang siswa. Yang selanjutnya itu menurut Rasmussen pada tahun 2005, keterampilan proses sains melibatkan keterampilan kognitif atau intelektual, manual maupun sosial. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan proses sains. Nah, di sini ada 10 jenis keterampilan proses sains yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati adalah proses yang di mana adalah terdapat pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa ya, dengan menggunakan inderanya, alat indera dari seorang siswa. Untuk dapat menguasai keterampilan mengamati, seorang siswa harus menggunakan sebanyak mungkin inderanya, yakni melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencicipi. Dengan demikian, siswa dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan memadai tentang apa yang akan diamatinya. Yang kedua yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasi. Mengelompokkan atau mengklasifikasi adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Proses mengklasifikasi ini mencakup beberapa kegiatan seperti mencari kesamaan, mencari perbedaan, mengkontrasikan ciri-ciri, membandingkan, dan mencari dasar penggolongan sesuatu dari hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu menafsirkan. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatat. Hasil-hasil pengamatan tidak akan dapat berguna bila tidak ditafsirkan. Oleh karena itu, dari mengamati langsung lalu mencatat setiap pengamatan secara terpisah, kemudian menghubungkan hasil-hasil pengamatan itu. Selanjutnya, siswa mencoba untuk menemukan pola-pola dalam suatu hasil pengamatan tersebut dan akhirnya membuat suatu kesimpulan. Yang keempat yaitu meramalkan. Nah, meramalkan adalah suatu kegiatan yang dimana seseorang siswa memperkirakan berdasarkan data hasil pengamatan yang reliable. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan atau bertanya adalah keterampilan proses yang perlu dilatih. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan dapat diperoleh seorang siswa dengan mengajukan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, pertanyaan untuk meminta penjelasan, atau pertanyaan yang berlatar belakang. Baiklah, yang keenam yaitu keterampilan dalam merumuskan hipotesis.
Hipotesis di sini sendiri adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu, sehingga seseorang yang telah memiliki keterampilan berhipotesis dapat menentukan dan menyatakan dugaan yang dianggap benar di dalam suatu pengamatan tersebut. Yang ketujuh yaitu merencanakan percobaan. Nah, keterampilan dalam merencanakan percobaan ini bertujuan agar siswa dapat memiliki keterampilan perencanaan, maka siswa tersebut harus dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Selanjutnya siswa harus menentukan variabel-variabel yang terdapat di dalam percobaan tersebut, baik itu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk itu pula siswa perlu menentukan apa yang akan diamati dan diukur atau ditulis, menentukan cara dan langkah-langkah di dalam pengamatannya. Selanjutnya siswa dapat pula menentukan bagaimana cara mengolah hasil pengamatannya tersebut. Yang kedelapan yaitu menggunakan alat dan bahan. Nah, untuk dapat memiliki keterampilan dalam menggunakan alat dan bahan, dengan sendirinya siswa harus harus menggunakan secara langsung alat dan bahan tersebut agar telaten dan tahu kegunaan dari alat dan bahan tersebut, bagaimana caranya, manfaatnya, dan apa yang harus dilakukan pada alat dan bahan tersebut. Yang kesembilan yaitu menerapkan konsep. Nah, keterampilan menerapkan konsep dikuasai siswa apabila siswa dapat menggunakan konsep yang telah dipelajarinya dalam situasi baru, atau menerapkan konsep itu pada pengalaman-pengalaman baru untuk memperjelas apa yang sedang terjadi, menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang ke-10 yaitu berkomunikasi. Keterampilan ini meliputi keterampilan membaca grafik, tabel, atau diagram dari hasil-hasil percobaan, menggambarkan grafik secara empiris. Tabel atau diagram juga termasuk ke dalam berkomunikasi. Menurut Firman pada tahun 2000, keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil pengamatan atau penemuan dari seseorang kepada orang lain. Nah,